hati-hati ya, bilang orang Kristen tapi belum melakukan apa-apa sebenarnya. Sama dulu juga saya begitu. Coba yang slide yang pertama, boleh? Nah, kenapa kita sering tidak berani bayar harga? Banyak alasannya. Mungkin satu hari saya ngomong nggak selesai ini. Tapi saya cuma mohon introspeksi diri masing-masing saja. Saya nggak bisa ngomong ini itu, saya apalagi ngajarin. Saya juga bukan siapa-siapa. Dan saya juga masih terus berjuang. Ya. Nah, ini ada beberapa ayat. Tolong kalau memang repot itu, tolong Pak dibacain aja ya. Di ini Mazmur 145 ayat yang ke-10. Bisa? Mazmur 145 ayat ke-10. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasih akan memuji Engkau. Yes. Nah, kita udah lakukan kan hari ini. Puji-pujian dengan luar biasa. Pertanyaannya, cukup? Cuma seminggu sekali? Cuma 1,5 jam? Enggak cukup. Kita memuji Tuhan itu harus setiap saat. Kalau gitu nggak kerja, bukan soal nggak kerjanya. Niatnya dulu deh. Emang kembali lagi, saya kalau ngomong juga ini gampang aja, gampang. Melakukan untuk diri sendiri juga nggak gampang. Saya mesti jujur. Nah kita ya bangga kan udah puluhan tahun jadi orang Kristen istilahnya. Terus mau ngapain? Apalagi minta maaf mengatakan ini, dan saya rasa bukan di sini. Aliran-aliran yang disebut radical grace atau hyper grace. Waduh, itu saya ya mau marah tapi nggak tahu marah sama siapa. Ya. Tapi saya terus di mana-mana saya tetap bicara ini. Kan dia bilang, aliran itu bilang dosa kemarin, dosa hari ini, dosa masa depan sudah selesai. Dengan Yesus masih di kayu salib. Bukan, iblis gak suka nih kalau saya ngomong. Ya. Tes. Oke, sambil nunggu ya. Gak apa-apa, masih bisa dengar ya? Oke. Jadi itu kan contohnya. Iblis gak suka. Kalau bermain gak berjalan. Dosa kemarin, dosa hari ini, dosa masa depan sudah selesai, ditebus oleh Yesus di kayu salib. Benar, cuman saya bingung. Kalau kemarin dan hari ini selesai saya mengerti. Kalau yang depan, dosa depan yang belum dilakukan sudah selesai, bagaimana caranya? Saya pernah di satu ruangan Zoom dengan di dalamnya 2 doktor teologi. Doktor, bukan STH, bukan MTH, doktor. Terus saya bilang, saya tanya, kalau orangnya masih nggak bener hidupnya gimana? Kan banyak yang gitu kan? Dibilang ikut Tuhan, tapi hidupnya masih nggak bener. Jangan-jangan saya juga sama. Terus ada salah satu menjawab, oh, kalau sudah ikut Tuhan, hidup harus benar. Ya, kalau jawabannya begitu, anak SD juga tahu dong, Pak. Yang saya tanyakan, kalau masih enggak benar, nggak bisa jawab. Terus saya tanya balik, kalau ayat-ayat yang kita terutama di Perjanjian Baru yang mengenai pengadilan Kristus,
Masih berlaku nggak? Kan tadi kan udah selesai, berarti nggak ada pengadilan Kristus. Nggak bisa jawab itu. Coba begini saya bilang, kalau memang udah nggak berlaku, kalau doktrin itu memang benar, ya diminta aja kepada lembaga Alkitab Indonesia untuk dihapus ayatnya. Ada yang berani kan? Saya, itu kan saya separuh, maaf, nyinyir. Tanggapannya nyinyir. Ya, saya pikir biarin aja kalau saya ke sekolah teologi. Jadi kalau orang mau marahin saya ya apa-apa. Saya paling minta ampun aja sama Tuhan kan. Sebelum meninggalkan ruangan Zoom, salah satu bilangnya gini, itu Zoomnya pagi. Wah, ntar malam saya nggak bisa tidur. Loh, saya bilang kenapa nggak bisa tidur? Tidur aja saya. Rupanya itu cukup menelak. Jadi saya sering lihat yang beginian. Dan bukan berarti saya ngomong begini saya lebih benar, tapi saya sedih karena tidak mungkin doktrin itu bagi saya, maaf, saya nggak berani pakai kata-kata yang lebih dahsyat, yang lebih kurang ajar kali ya. Saya cuma bilang itu sangat membohongi kita. Nah, kenapa bisa dibohongi kita? Dulu juga sama saya. Karena kita nggak pernah baca Alkitab. Karena kita nggak pernah dengar Alkitab. Saya dengar Alkitab yang benar-benar serius saja baru beberapa tahun lalu. Karena saya di Cool Gospel Businessman itu diwajibkan untuk membaca Injil, yang 4 Injil itu. 4 Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 40 hari. 4 kali berturut-turut. Ya sempat kesel juga, aduh kayak orang-orang kerjaan. Ternyata manfaatnya buat saya sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang ada di sini, kalau belum melakukan itu, saya dorong untuk melakukan. Bentuk listening group 10 orang yang muda-muda gitu ya, yang maaf setengah bayar, yang sudah yang berusia begitu. Bentuk. Nanti setiap minggu ketemu nih, sebenarnya kan minggu ini